Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Nazlita Azhara dengan NIM F1E324030. Pada video ini di mata kuliah pemrograman berbasis objek, kita akan membuat sebuah program tentang pemesanan pada restoran. Dan di mana pada instruksi tugas kita harus memiliki program tersebut harus memiliki beberapa fungsi, yaitu pertama, kita input menu restoran, dan kedua, pemesanan. Ketiga, kita akan menghitung total biaya yang ditambahkan dengan pajak 10%. Begitu juga biaya pelayanannya yang sebesar 20.000. Selain itu, studi kasus ini juga menawarkan diskon dan penawar khusus. Jika diskon yang pertama yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan yang dilakukan melebihi 100.000. Dan yang kedua yaitu penawaran ketika kita beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori, yaitu kategori minuman yang melebihi pesanan 50.000. Dan juga meminta untuk cetak struk pesanan. Untuk menyelesaikan tugas ini, beberapa petunjuk penyelesaiannya kita buat. Yaitu pertama, kita akan membuat kelas menu yang merepresentasikan program atau kelas induk yang kita definisikan dengan atribut seperti nama, harga, dan kategori. Begitu juga kita akan buat kelas turunan untuk kategori menu. Kategori menu itu kita atributnya itu ada makanan dan minuman. Ini merupakan kode program untuk pengelolaan inisiasi yang pertama, itu pada kelas menu, dan kita gunakan ini konstruktor init yang akan membuat objek kelas. Itu ada nama, harga, parameter nama, parameter harga, parameter kategori. Itu pada method yang selanjutnya yaitu kita akan membuat kelas anak dari menu untuk kategori yaitu makanan. Dan di sini kita method inheritance yaitu supertype, di mana kita akan membuat ulang objek yang ada di kelas menu. Cukup kita tambahkan objek baru yaitu makanan pada objek kategori. Tapi juga pada kelas minuman kita tambahkan objek baru yaitu minuman pada kategori. Berikutnya itu pada kelola menu restoran, itu pesanan, menghitung subtotal, dan menerapkan diskon atau penawaran yang ada pada studi kasus. Program yang diinisiasi yaitu pertama pada kelas pemesanan. Sini kita menggunakan init. Ini adalah konstruktor yang otomatis jalankan saat objek pemesanan itu dibuat. Itu variabelnya yaitu save item pesanan. Dan selanjutnya itu kita membuat kelas objek baru yaitu tambah item, yang dimana kita menginisiasi pada menu item yang sebelumnya sudah kita buat dan tambahkan parameter jumlah. Juga di sini dapat existence yang merupakan tuple untuk kita memanggil secara otomatis apakah
pesanan itu valid dengan menu item yang sudah kita laksanakan. Berikutnya yaitu kita menginisiasi juga objek, yaitu metode hitung subtotal. Di mana sini kita buat konfigurasi yaitu 0 untuk variabel jumlah pada item pesanan. Kita hitung dan return subtotal. Kita jalankan dulu programnya. Yang berikutnya yaitu pada kita akan mencoba membuat hitung dari total biaya yang telah ditambahkan pada subtotal. Di sini kita mengimplementasikan logika untuk menghitung total biaya pemesanan, yaitu termasuk pajak sekitar 10% dan diskon. Pajak dan biaya pelayanan yaitu diskon dan lain-lain. Pada saat ini kita menyalin kode yang sebelumnya dan menambahkan objek baru, metode baru yaitu pada hitung total biaya yang diperlukan untuk menghitung dari jumlah subtotal. Itu parameternya itu nih, hitung subtotal dan total biaya. Kita inisiasikan daripada studi kasus yaitu pada biaya pelayanannya itu sebesar 200 dan pajak yang diminta pada kasus ini yaitu 10% dan kita parameterkan menjadi diskon aktif jika itu adalah salah, dan kita juga parameterkan itu menurunkan penawaran pada minumannya. If subtotal ini memperlihatkan kita untuk mengambil keputusan atau decision making berbasis kondisi yang ada. Jadi total biaya yang dengan pajak dan total biaya dengan diskon. Jika dia true, maka dia akan menerapkan diskon 10% pada total biaya. Ini juga kita ini merupakan logika iterasi dan seleksi yang kita menginisiasi subtotal yang lebih dari 500. Ini untuk menemukan item minuman yang termurah. Item minuman yang termurah dan menerapkan potongan sesuai syarat pada kasus ini, yaitu penawaran beli 1 gratis 1 pada salah satu kategori minuman jika melebihi 50 pesanan. Jadi ini merupakan logika yang digunakan. Variabel yang digunakan items pesanan. Jika telah kita gunakan logika ini, kita bisa lakukan penawaran jika item-item yang telah kita belikan itu lebih dari 50.000 totalnya.
Ini variabel yang digunakan yaitu biaya pajak, itu sama dengan total biaya dan kita kalikan dengan pajak, dan total biaya itu diinisiasikan kurang lebih dari biaya pajak. Dan kita bisa langsung return total biaya. Jalankan kodenya. Untuk selanjutnya itu pada kasus ini kita diminta untuk membuat cetak struk pesanan. Yang dimana pada kode sebelumnya ini kita salin dan kita menambahkan metode cetak struk pada ini yang menginisiasi variabel save hitung subtotal. Itu dari total biaya, biaya pajak, biaya pelayanan, dan kita gabungkan menjadi sebuah metode save hitung total biaya. Ini contoh restoran, yaitu restoran sederhana. Pada kode cetak struk ini, dia memanggil dua metode lain yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu hitung subtotal dan hitung total biaya. Ini merupakan header yang digunakan. Setelah itu, untuk menampilkan daftar pesanan, di sini terdapat logika yang melakukan iterasi terhadap seluruh item pesanan dan menampilkan nama menu pesanan tersebut, jumlah serta total harga per item. Ini rincian penampilan biayanya. Juga di sini kita menginisiasikan diskon atau penawaran, dan bagian ini itu menampilkan informasi potongan harga atau promo aktif yang telah kita buat pada sebelumnya, hanya jika syarat promonya itu terpenuhi. Seperti pada minuman itu. Di atas nominal 50.000 dia akan dikasihkan promo beli 1 gratis 1. Maka dari keseluruhan program ini, prinsip OOP yang telah digunakan yaitu pada metode inheritance yang dilakukan pada kelas menu dan pada kelas pemesanan, di mana kita menginisiasikan kelas pesanan itu dengan ini dan operasikan lebih banyak metode-metode lain. Itu juga kita menggunakan itu enkapsulasi, yaitu data yang terjadi pada perhitungan subtotal, diskon aktif yang digunakan, dan penawaran minuman yang ditawarkan. Itu juga dengan promo. Selain itu, kita juga melakukan abstraksi pada hitung total biaya tanpa perlu kita memahami detail perhitungan yang ada di dalam sebuah program ini. Tentunya juga program ini dibuat menggunakan prinsip solid, yaitu SRP, jadi mana semua metode itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing untuk menampilkan fungsi yang spesifik gitu. Kita jalankan dulu. Misalnya kita akan menguji coba
hasil program yang telah dibuat, yaitu kita akan menguji dengan skenario 1. Di sini kita akan buat instance dari kelas manajemen restoran, dan kita bisa input beberapa menu, itu seperti kita inputkan menu yang kategori makanan. Ada nasi goreng, mie ayam, capcay, dan fuyung hai, sate ayam. Begitu juga untuk kategori pada menu minuman, kita inputkan dulu. Dan pada ini kita akan tampilkan daftar menu. Itu dengan kita panggil method atau kita jalankan variabel manajemen menu dan kita tampilkan menu. Langkah ketiga yaitu kita lakukan instance dan menggunakan variabel kalkulator diskon dan pencetak struct. Itu kita buat. Jadi kita juga buat instance dari kelas pemesanan, yaitu kita alokasikan ini merupakan skenario pengujian pemesanan 1. Kita kalkulasikan diskon dengan 10% dan pajak yang telah ditentukan. Jika lebih dari 50 pemesanan, maka kita akan ngasihkan gratis pada pemesanan tersebut. Kita lakukan inisiasi pada pemesanan 1, tambahkan misalnya nasi goreng, porsinya 2, otomatis ini artinya harganya 70.000, ST 3, 30.000, gitu aja yang capcay. Jika kita kalkulasikan berdasarkan perhitungan manual, seharusnya ini telah diskon yaitu 14, itu 140.000. Kita jalankan program pada sesi 1 dengan diskon dan beli 1 gratis 1 pada minumannya. Yang kita tambahkan menu. Dan ini merupakan run dari skenario yang pertama, di mana kita itu menginvestasikan diskon 10% dan beli 1 gratis 1 pada item menu kategori minuman. Kita akan membuat studi kasus baru yaitu pada skenario yang kedua. Jadi pada skenario kedua ini kita mencoba untuk skenario beli 1 gratis 1 pada minuman yang menginvestasikan jika minum itu lebih dari 50.000 dan minimal 2 minuman yang sama. Skenarionya itu seperti ini. Kalau kita ikut itu manual, maka subtotal yang seharusnya dihasilkan yaitu ini, dan ini merupakan sudah diskon, dan kita include-kan beli 1 gratis 1 pada minum es jeruk ini. Tapi dia tidak mengandung diskon, dan ini adalah subtotal harga yang asli. Kita buat cetak struknya pada skenario 2. Sini saya juga punya untuk skenario yang ketiga, yaitu kita menginvestasikan diskon yang lebih dari 100, tapi kita tidak menginvestasikan beli minuman
beli satu gratis satu. Kita tidak akan menggunakan objek kategori untuk minuman. Di sini kita hanya akan memesan makanan untuk skenario yang ketiga. Kita cetak struk untuk mengetahui hasil dari skenario 3. Ini perhitungan manualnya sudah didiskon, tapi tidak dengan beli satu gratis satu pada kategori minuman. Saya juga punya skenario yang keempat, yaitu kita inisiasikan tanpa diskon dan penawaran. Jadi, makanan dan minuman yang diberikan yaitu berupa berjumlah satu item pada setiap kategorinya. Maka tidak ada diskon ataupun penawaran yang diterapkan pada skenario yang keempat ini. Yang terakhir, saya juga punya skenario yang kelima, yaitu kita inisiasikan subtotalnya semuanya lebih dari 50.000. Tetapi kita tidak menginisiasikan penawaran pada skenario ini, karena tidak ada kategori minuman yang kita beli. Kita jalankan. Ini skenario 2, skenario 3, 4, dan 5.